Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Hal tersebut tentu mengguncang perekonomian Indonesia. Tak ayalnya TKI, banyak TKI yang harus pulang karena negaranya tempat bekerja itu menerapkan peraturan lockdown. Seperti di Desa Madusari misalnya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Sebagian besar penduduk Desa Madusari adalah tenaga kerja Indonesia yang harus pulang karena pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang saya dapat dari kantor desa Madusari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, kisaran 40% penduduk Madusari adalah TKI. Dan yang dipulangkan hanya karena COVID-19 ada kisaran 59 rombongan. Bapak Puradin, begitulah biasanya orang kampung menyebutnya. Beliau adalah salah satu kepala rombong yang membawa teman-teman ke Malaysia yang terpaksa harus pulang karena COVID. Kalau boleh tahu Pak, namanya siapa ya? Puradin. Namanya Puradin. Dan kalau boleh tahu lagi Pak, kalau tahu dulu kerja di luar negeri itu di daerah mana Pak? Kuching Malaysia ya. Jalan Istana. Kalau tahu dulu kerja apa di sana? Kerja nukang rumah orang. Berarti kayak kerja bangunan. Kerja bangunan. Berapa lama lagi kita udah kerja di Malaysia Pak? Kurang lebih 8 tahunan. 8 tahunan di Malaysia sekali lah ya. Terus kan baru-baru itu kisaran bulan Maret kemarinnya itu ada corona masuk ke Indonesia Pak. Itu apakah Bapak dihimbau untuk pulang atau bagaimana Pak? Memang diizinkan disuruh pulang karena biar tidak disuruh pulang. Kalau di sana pun tidak kerja, sedang orang tempatan tidak dapat kerja, apalagi orang asing gitu. Jadi istilahnya harus balik. Karena konsulat Indonesia memang paspornya tidak itu diantar balik ke tempatan. Jadi dikasih surat karena konsulat biar ada polis, ada migration tidak ditangkap biar paspornya visanya mati gitu. Berarti memang tidak ada kerjaan lah di sana ya Pak? Tidak ada kerjaan. Terus begitu pulang ke Indonesia nih Pak, pulang ke Indonesia kan otomatis perlu penyesuaian lagi sama lingkungan di sini. Itu kira-kira gimana cara penyesuaian Bapak untuk lingkungan sekitar sini Pak? Begitu Bapak tinggal di Indonesia, gimana sih penyesuaiannya, kan udah sekisaran setahunan lah ya? Setahun. Itu bagaimana sih Pak? Memang tak ada kerjanya, jualan es ini. Karena kami itu kadang-kadang ada penyakit emah kampung, tapi angsal capek sedikit lelah. Jadi jual-jualan es biasa dapat 50.000, maklum di kampung kan. Esnya harganya 1.000 saja. Kalau kue 2.000, kalau di kota kan 1.000, es paling murah 2.000 kan, di sini 1.000. Kalau jual lebih 1.000 tidak laku kalau di kampung. Berarti untuk kayak daya hidup sehari-hari itu bergantung pada tokonya ya Pak? Jualan kue itu tak ada kerjaan. Terus kan kemarin juga kalau tidak salah saya per September atau Agustus itu ada PSBB dan new normal Pak, kayak udah boleh bekerja lagi, terus sudah boleh asal mematuhi protokol kesehatan. Apakah new normal seperti itu berpengaruh Pak untuk kayak kehidupan Bapak itu? Memang karena kami itu kata tadi itu memang kalau macam kerja bangunan berat di sini kan tidak dapat gitu. Kalau di Malaysia tuh kadang-kadang kami dapat kerja ngambil orang suruh kerja gitu. Kalau kami itu istilahnya tuh angsal lelah sedikit. Makanya ada ini dari rumah sakit. Berarti tidak bisa kerja terlalu berat lah ya Pak? Macam bangunan tidak bisa. Berarti tidak ada pengaruhnya lah ya normal itu. Terus kalau boleh nanya nih, harapan Bapak ke depannya untuk Bapak sendiri atau untuk pemerintah harusnya kayak gimana sih untuk mentreatment orang yang seperti Bapak pulang dari luar negeri dan tidak dapat pekerjaan di sini, itu gimana Pak harapannya? Kalau harapan kami sih atau
ada bantuan apa atau bantuan suruh jual-jualan si modal lah apa gitu. Kalau harapan kami lah Harapannya bantuan inilah ya dari pemerintah ya, dari bantuan tenaga pemerintah. kerja. Terus kalau kemarin nggak salah pemerintah juga ada ngasih itu Pak, apa, bantuan langsung tunai BLT. Ada Itu Bapak dapat dapat 3 kali. dapat 3 kali. Lepas itu tidak dapat. Kasih ada lagi. Dikasih ATM tapi tak pernah isi. Oh, tak Katanya diganti beras tapi tak 6 bulan kosong terus, dicek kosong. Berarti nggak ada berapa, cuma 3 kali dan setelah itu nggak ada lagi. Ada lagi. Terus kalau kayak prakerja kan ada pemerintah juga ngasih prakerja kemarin itu, mungkin sasarannya ya orang seperti ini lah, kayak pulang dari luar negeri terus tidak dapat pekerjaan di sini, diharapkan dengan prakerja dilatih. Itu kira-kira Bapak ada kan kalau prakerja? Bekerja itu anak kami dapat. Berarti anak Bapak dapat prakerja ya. Berarti untuk Bapak sendiri memang tidak harus prakerjanya? Tidak ada. Tidak ada lah ya. Berarti saya simpulkan kalau di Malaysia itu bukannya dihimbau untuk pulang, tapi mau tidak mau Harus pulang. Oleh karena memang tak ada kerja. Sedang orang tempatannya. Kalau di Indonesia lockdown bukan macam di Malaysia. Di Malaysia lockdown ini memang macam kubur. Biar kita tak pernah mati macam kuburan jalan. Tak ada orang di rumahnya, tak ada orang keluar di jalan. Kalau mobil di Malaysia 2 orang dapatnya. Jarak jauhnya dari rumahnya 5 kilo. Lepas dari 5 kilo tidak boleh. 2 orang kan di belakang 1, depan 1. Nah, itu. Jam 6, jam 5, jam Indonesia tidak boleh keluar. Kedai harus tutup semua. Berarti benar-benar di Benar-benar lockdown kalau di Malaysia. Itu makanya tak, apalagi orang asing macam kita kan mau kerja, orang tempatan tak dapat kerja. Jadi kayak harapan Bapak ke depannya itu ada bantuan langsung dari pemerintah lah ya, Ada untuk pemerintah mendanai usaha gitu ya. Ya, kenapa itu tadi itu kalau di kampung nih mau cari 100.000 jual susah juga ya, karena tadi itu 1.000 jualnya. Oleh karena di kampung kan, kalau macam di luar kan dijual 2.000 masih dapat. Kue 1.000 masih bisa, di sini tidak laku. Gitu. Berarti kayak walaupun ada new normal dan segala macam itu tidak berpengaruh besar lah sama Bapak ya Pak. Jadi semoga lah harapan kedepannya pemerintah bisa dengan bijak lagi lah mengatasi masalah-masalah kayak ini. Terima kasih banyak nih Pak untuk waktunya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dari toko kecil ini, Bapak Puradin menggantungkan hidupnya serta perekonomian keluarganya ke depan. Harapan kami, semoga dengan video dokumenter ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, baik pemerintah desa, dapat menanggulangi masalah-masalah seperti ini. Karena menurut saya masih banyak orang-orang yang baru pulang dari luar negeri dan tidak tahu bekerja apa di sini, yang harus diperhatikan.